Welcome to Bethlehem Bible Talks. Sapaan firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan GMI Bethlehem. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus sungguh kita merasakan sukacita di hari ini. Bapak Ibu terkasih, renungan kita ini terambil di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 33 sampai 35. Tema kita adalah Allah Sang Perencana. Ayat 33, seluruh orang Midian dan orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur telah berkumpul bersama-sama. Mereka telah menyeberang dan berkemah di lembah Yizreel. Pada waktu itu roh Tuhan menguasai Gideon, ditiupnyalah sangkakala dan orang-orang Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia. Ayat 35 juga dikirimkannya pesan kepada seluruh suku Manasye dan orang-orang ini pun dikerahkan untuk mengikuti dia. Dikirimkannya pula pesan kepada suku Asyer, Zebulon dan Naftali, dan orang-orang ini pun maju untuk menggabungkan diri dengan mereka. Bapak Ibu, di sini kita melihat kisah dari kelanjutan bagaimana Gideon memimpin bangsa Israel. Pastinya kisah yang sangat menarik. Dapat kita perhatikan dan lihat di mana pada saat itu bangsa Israel sedang dikepung oleh musuh, orang Midian maupun orang Amalek. Dikatakan juga seluruh orang-orang dari sebelah timur telah berkumpul di satu tempat untuk bersiap menyerang bangsa Israel. Bapak Ibu, kita tahu kondisi bangsa Israel pada masa itu, mereka ditindas oleh orang Midian dan orang Amalek. Orang-orang Midian dan Amalek suka-suka mereka. Mereka menghancurkan ternak, menghancurkan ladang bangsa Israel. Kita melihat bagaimana bangsa Israel pun mengalami tekanan sehingga mereka bersembunyi di balik gunung-gunung maupun gua-gua. Bangsa Israel mengalami keterpurukan, kesedihan selama 7 tahun. Mereka dijajah oleh bangsa Midian, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat, hidup mereka penuh tekanan, hidup mereka penuh penderitaan. Mengapa hal ini terjadi? Karena bangsa Israel pastinya kita lihat mereka memberontak kepada Tuhan, mereka melakukan apa yang jahat, maka daripada itu Tuhan mengizinkan kesesakan terjadi atas bangsa Israel. Pada momen inilah Allah memakai dan mendorong Gideon untuk melawan orang Midian dan Amalek. Gideon di situ kita melihat mengirimkan pesan agar seluruh bangsa Israel menggabungkan diri dan mengikut dia. Kita perhatikan di sini Allah lah yang menggerakkan Gideon untuk sampai pada keputusan memulai pertempuran dengan bangsa Midian dan juga bangsa Amalek. Bagaimana Tuhan menggerakkan Gideon untuk mengumpulkan seluruh orang Israel. Di sini kita melihat bahwa Allah adalah perencana dari pertempuran dan Gideon adalah pelaksana dari rencana Allah. Kita melihat tanpa Allah memberitahukan kepada Gideon apa yang harus ia lakukan, pastilah Gideon tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Jadi Bapak Ibu terkasih, di sini kita melihat tanpa Gideon mempercayai apa yang Allah perintahkan, maka kehendak Allah itu tidak akan dilaksanakannya. Oleh karena itu, keberhasilan seluruh operasi bergantung pada kerjasama antara Tuhan sebagai komandan dan juga Gideon sebagai pelaksana dari rencana Tuhan. Jadi Bapak Ibu, bukan Gideon yang memutuskan dan melaksanakan, tetapi Allah yang memutuskan dan Gideon yang melaksanakan. Di sini kita belajar bahwa kapanpun kita ingin mengikuti kehendak Tuhan, Tuhanlah yang memberitahukan kepada kita apa kehendaknya. Dan hal ini telah dilakukannya melalui firman-Nya yang tertulis atau melalui penyataannya, dan kitalah yang harus berjalan sesuai dengan kehendaknya. Jadi Bapak Ibu, kita yakini dan imani rencana Tuhanlah yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Demikianlah Bible Talks hari ini. Tuhan Yesus memberkati.